Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 3. Pada tayangan video kali ini, kami akan mempresentasikan materi mengenai filsafat umum. Lebih tepatnya tentang masa Auf Klarung, revolusi pemikiran manusia, mulai dari Immanuel Kant hingga Hegel. Sebelumnya, mari kita perkenalan terlebih dahulu dengan anggota kelompok 3. Yang pertama ada Anida Najwa Sabila dengan NIM 2412100040. Yang kedua ada Citra Hayati dengan NIM 2412106060. Yang ketiga saya sendiri Anggoro Asih Wahyuningrum dengan NIM 2412100043. Dan yang terakhir ada Muhammad Alfian Fatul Aisi dengan NIM 2412100053. Sebelum memasuki ke pembahasan materi, berikut berupa pendahuluan mengenai masa Auf Klarung, revolusi pemikiran manusia mulai dari Immanuel Kant hingga Hegel. Masa Auf Klarung atau disebut juga dengan zaman pencerahan, ini merupakan masa penting di Eropa pada abad ke-17 hingga abad ke-18, di mana manusia pada masa ini sudah mulai menggunakan akalnya untuk berpikir secara bebas dan mandiri. Yang mana masyarakat tidak hanya percaya pada ajaran lama, akan tetapi mereka sudah mulai mencari kebenaran melalui ilmu pengetahuan dan logika. Periode ini melahirkan banyak perubahan besar dalam berbagai bidang, seperti politik, pendidikan, dan juga filsafat. Adapun tokoh-tokoh seperti John Locke, Voltaire, Rousseau, and Kant ini mendorong munculnya ide tentang kebebasan, hak asasi manusia, dan juga pemerintahan yang adil. Baik teman-teman semua, sekarang kita akan membahas materi yang pertama, yaitu tentang pengertian Auf Klarung, sejarah munculnya masa Auf Klarung, dan juga perubahan besar yang terjadi pada masa Auf Klarung. Pembahasan ini akan dijelaskan oleh teman kita. Mari kita simak bersama-sama penjelasan berikut. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian Auf Klarung, munculnya masa Auf Klarung, dan perubahan besar pada masa Auf Klarung. 1. Pengertian Auf Klarung. Auf Klarung adalah kata dalam bahasa Jerman yang berarti pencerahan, atau dalam bahasa Inggris disebut Enlightenment. Ini adalah masa dalam sejarah Eropa, khususnya pada abad ke-17 hingga ke-18, di mana terjadi perubahan besar dalam cara berpikir manusia. Pada masa ini, orang-orang mulai berani berpikir sendiri, mencari kebenaran lewat akal sehat dan ilmu pengetahuan, bukan hanya mengandalkan kepercayaan lama atau perintah dari pemimpin agama maupun negara. Orang mulai menyadari bahwa manusia punya akal untuk digunakan dan bahwa setiap orang punya hak untuk bertanya, belajar, dan mengembangkan pengetahuan. Masa ini menjadi titik balik dalam sejarah Eropa karena membawa pengaruh besar pada berbagai bidang ilmu pengetahuan, politik, pendidikan, dan kehidupan sosial. Adapun kunci dari zaman Auf Klarung adalah 1. Manusia memiliki kemampuan untuk berpikir mandiri, dan yang kedua, pengetahuan dan ilmu bisa membawa kemajuan bagi masyarakat, dan yang ketiga, kebebasan berpikir adalah hak dasar setiap individu. 2. Munculnya masa Auf Klarung. Masa Auf Klarung tidak muncul begitu saja, melainkan sebagai reaksi terhadap kondisi sosial, politik, dan keagamaan yang terjadi sebelumnya di Eropa. A. Perang dan konflik agama. Selama ratusan tahun, Eropa sering dilanda perang karena perbedaan agama, seperti perang 30 tahun antara umat Katolik dan Protestan. Konflik yang berkepanjangan ini menyebabkan penderitaan besar dan kehancuran di banyak wilayah karena terus-menerus hidup dalam kekerasan yang dibenarkan atas nama agama. Orang-orang mulai berpikir, apakah benar agama membawa kedamaian atau justru sebaliknya. Dari sinilah muncul gagasan bahwa hidup damai bisa dicapai lewat pemikiran logis dan rasional, bukan lewat fanatisme. B. Ilmu pengetahuan mulai berkembang.
ilmuwan seperti Galilei, dan Isaac Newton mulai mempelajari dunia secara ilmiah. Mereka menunjukkan bahwa alam semesta mengikuti hukum-hukum yang bisa dipelajari melalui pengamatan dan eksperimen, bukan hanya lewat kitab suci. Ini menjadi titik balik besar dalam sejarah ilmu pengetahuan, karena orang mulai mempercayai penjelasan ilmiah yang masuk akal dan bisa dibuktikan, bukan hanya mitos atau dogma. C. Reformasi gereja. Martin Luther, seorang tokoh penting dalam sejarah Kristen, mengkritik keras praktek-praktek korup di dalam gereja Katolik. Ia mendorong umat untuk membaca dan memahami kitab suci sendiri, bukan hanya mendengarkan tafsir para pemuka agama. Gerakan reformasi ini membuka jalan bagi orang untuk mulai berpikir secara independen dalam hal keagamaan. Dan dari sini berkembang pula kebiasaan berpikir kritis dalam bidang lain. Ketiga, perubahan besar pada masa Afklarung. Masa Afklarung membawa dampak besar dalam berbagai aspek kehidupan. Orang tidak lagi menerima sesuatu begitu saja hanya karena begitu ajaran lama. Mereka mulai menuntut bukti, keadilan, dan hak yang lebih setara. A. Bidang ilmu pengetahuan. Ilmuwan dan pemikir mulai mengutamakan eksperimen dan observasi. Mereka tidak lagi sekedar menerima ajaran yang sudah ada dari dulu, tetapi aktif mencari pengetahuan baru yang bisa dibuktikan. Ini melahirkan banyak penemuan penting dalam fisika, biologi, dan matematika. B. Bidang politik. Di bidang politik, muncul gagasan tentang demokrasi, hak asasi manusia, dan keadilan dalam pemerintahan. Para pemikir mulai menantang sistem monarki absolut yang memusatkan kekuasaan di tangan satu orang dan mulai menyuarakan pentingnya sistem pemerintahan yang adil dan berpihak kepada rakyat. C. Bidang pendidikan. Semangat untuk memberikan pendidikan kepada semua orang juga mulai tumbuh. Pendidikan tidak lagi hanya untuk bangsawan atau kalangan gereja, tetapi untuk semua lapisan masyarakat. Hal ini bertujuan agar semua orang punya kesempatan yang sama untuk berkembang dan berpikir mandiri. D. Bidang sosial. Dalam kehidupan sosial, mulai muncul kritik terhadap perbudakan, ketidakadilan gender, dan diskriminasi. Orang mulai menyadari bahwa semua manusia punya nilai yang sama dan seharusnya diperlakukan dengan adil. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik teman-teman, untuk pembahasan materi berikutnya akan disampaikan oleh pemateri yang kedua, yaitu Citra Hayati mengenai perkembangan masa Aufklärung di Eropa, kontribusi Immanuel Kant dan perannya dalam masa Aufklärung, dan gagasan utama dari Immanuel Kant. Mari kita simak penjelasan berikutnya. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan pemaparan materi kita pada hari ini mengenai perkembangan umum Aufklärung di negara-negara yang ada di Eropa. Aufklärung bukan sekedar gerakan intelektual, tetapi sebuah transformasi sosial yang luas. Ia menantang otoritas tradisional, baik itu gereja maupun monarki absolut, dengan mempromosikan kebebasan berpikir, kebebasan berekspresi, dan kebebasan individu. Tokoh-tokoh dari gerakan ini yang tersebar di berbagai negara itu saling bertukar ide dan gagasan melalui surat, buku, ataupun pertemuan intelektual. Mereka menantang dogma dan superstisi dan menganjurkan pengamatan empiris dan penalaran rasional sebagai jalan menuju kebenaran. Perkembangan Aufklärung juga diiringi dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Resolusi ilmiah dengan membuka jalan bagi cara berpikir baru yang menekankan observasi dan eksperimen. Penemuan-penemuan ilmiah baru semakin memperkuat keyakinan pada kekuatan akal dan rasionalitas. Baik, perkembangan Aufklärung di negara Inggris yaitu sebagai berikut. Inggris menjadi salah satu pusat utama perkembangan Aufklärung. John Locke itu seorang filsuf berpengaruh yang memainkan peran kunci dengan filosofinya tentang hak-hak alamiah. Dalam karyanya Two Treatises of Garments,
Locke ini mengemukakan bahwa individu itu memiliki hak-hak dasar yang melekat, termasuk hak atas kehidupan, kebebasan, dan kepemilikan. Pemerintah menurut Locke dibentuk untuk melindungi hak-hak ini, dan jika pemerintah gagal melakukannya, rakyat berhak untuk memberontak dan membentuk pemerintahan yang baru. Nah, gagasan Locke tentang pemerintahan konstitusional dan pembatasan kekuasaan pemerintahan itu menjadi dasar bagi perkembangan demokrasi liberal yang ada di Inggris dan negara-negara lain. Selain Locke, tokoh-tokoh lain seperti Isaac Newton dengan penemuan-penemuan ilmiahnya juga turut berkontribusi pada semangat rasionalisme dan empirisme yang menjadi ciri khas daripada Aufklärung. Selanjutnya, selain di negara Inggris, perkembangan Aufklärung di negara Perancis, yang mana Perancis juga merupakan pusat penting perkembangan daripada Aufklärung. Tokoh-tokoh kunci yang ada di Perancis seperti Voltaire, Montesquieu, dan Jean-Jacques dan Rousseau masing-masing itu memberikan kontribusi yang signifikan. Voltaire yang mana dikenal karena kecerdasan dan sarkasmenya, memperjuangkan kebebasan berbicara, kebebasan beragama, dan toleransinya. Ia mengkritik ketidakadilan dan tirani, dan karyanya sangat banyak dibaca dan berpengaruh luas. Montesquieu dalam karyanya The Spirit of the Laws mengusulkan pemisahan kekuasaan menjadi 3 cabang, yang mana yang pertama itu ada eksekutif, yang kedua legislatif, dan yang ketiga yudikatif. Nah, sistem ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan melindungi kebebasan individu. Tokoh Rousseau, seorang filsuf yang lebih radikal yang menekankan kedaulatan rakyat dan pentingnya pendidikan dalam membentuk warga negara yang baik. Nah, ia berpendapat bahwasannya kekuasaan politik itu harus berasal dari rakyat, bukan dari raja ataupun elit. Nah, gagasan-gagasan Rousseau tentang demokrasi yang partisipatif dan kedaulatan rakyat itu sangat berpengaruh besar pada revolusi di negara Perancis. Selain di negara Inggris dan di negara Perancis, berikut adalah perkembangan Aufklärung di negara Jerman. Yang mana perkembangan Aufklärung di Jerman itu awalnya lebih lambat dibandingkan perkembangan di negara Inggris maupun di negara Perancis. Namun, pada abad ke-18, pemikiran pencerahan itu mulai berkembang dengan pesat, terutama saat munculnya Immanuel Kant. Nah, awalnya pengaruh Aufklärung di Jerman itu terhambat oleh struktur politik yang terpecah-pecah dan kekuasaan gereja yang sangat kuat. Namun, secara bertahap, ide-ide pencerahan pun mulai meresap ke dalam masyarakat Jerman. Selanjutnya itu ada penjelasan mengenai Immanuel Kant dan perannya dalam masa Aufklärung. Nah, Immanuel Kant yang merupakan salah satu filsuf paling berpengaruh di dalam sejarah. Karyanya yang berjudul What is Aufklärung, yang berarti apa itu pencerahan, yang menjadi teks dan kunci dalam memahami gerakan ini. Immanuel Kant itu mendefinisikan pencerahan sebagai keluar dari ketidakdewasaan yang disebabkan oleh diri sendiri. Namun, ketidakdewasaan ini menurut Immanuel Kant bukanlah ketidakmampuan untuk berpikir secara rasional, tetapi suatu keengganan untuk berpikir secara independen. Nah, Immanuel Kant menggarisbawahi bahwasanya pentingnya keberanian untuk berpikir sendiri tanpa takut pada otoritas ataupun dogma. Selanjutnya, ada penjelasan mengenai tentang gagasan utama dari Immanuel Kant. Tokoh Immanuel Kant itu menekankan pentingnya akal atau reason dan moralitas. Ia mengembangkan teori etika yang dikenal sebagai imperatif kategoris, yang menyatakan bahwasanya tindakan moral itu harus didasarkan pada kewajiban moral, bukan pada konsekuensi ataupun kepentingan pribadi.
Nah, dalam epistemologinya, Immanuel Kant ini berusaha mendamaikan empirisme, yaitu suatu pengetahuan yang berasal dari pengalaman, dan rasionalisme, yaitu suatu pengetahuan yang berasal dari akal. Nah, Immanuel Kant itu berpendapat bahwasanya pengetahuan merupakan hasil interaksi antara pengalaman indrawi dan struktur berpikirnya manusia yang a priori. Kontribusi Immanuel Kant itu sangat besar dalam membentuk filsafat barat modern dan memberikan landasan perkembangan berbagai disiplin ilmu, termasuk ilmu etika, ilmu epistemologi, dan ilmu metafisika. Secara garis besar, jika kita rangkum, gagasan utama Immanuel Kant itu yang pertama adalah berpikir secara mandiri, yang mana menurut Immanuel Kant manusia itu harus menggunakan akalnya sendiri tanpa takut dan bergantung terus pada orang lain. Ia ingin ataupun berharap agar masyarakatnya berani bertanya, membaca, ataupun mencari kebenaran dengan cara berpikir yang logis. Yang kedua itu ada kebebasan. Nah, Immanuel Kant percaya bahwasanya suatu kebebasan berpikir adalah syarat yang paling penting dalam masyarakat yang maju. Tetapi kebebasan itu harus disertai dengan tanggung jawab dan moral. Selanjutnya yang ketiga ada moralitas dan kewajiban. Di dalam filsafat moralnya, Immanuel Kant itu mengatakan bahwasanya tindakan baik bukan karena hasilnya, tetapi karena dilakukan dari rasa kewajiban moral. Nah, ia mencetus prinsip imperatif kategori seperti yang saya jelaskan di atas, yang artinya bertindaklah seolah-olah tindakanmu bisa menjadi hukum bagi semua orang. Contohnya, jangan pernah berbohong, karena kalau semua orang berbohong, maka tidak akan ada lagi yang percaya satu sama lain. Dan yang terakhir, gagasan utama dari Immanuel Kant itu adalah suatu pengetahuan dan ilmu. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik teman-teman, untuk pembahasan materi yang terakhir akan disampaikan oleh pemateri yang ketiga, yaitu Muhammad Alfian Fatul Aisy mengenai idealisme Hegel dan pengaruhnya mulai dari Marx hingga dunia modern. Terima kasih kesempatannya moderator. Kali ini saya akan menjelaskan tentang idealisme Hegel. Setelah Kant, muncul filsuf besar yang lainnya dari Jerman yang bernama Georg Wilhelm Friedrich Hegel yang lahir pada 1770 hingga 1831 Masehi. Seorang filsuf besar yang mengembangkan apa yang disebut sebagai idealisme mutlak. Hegel adalah tokoh sentral dalam pemikiran filsafat Jerman pada abad ke-19. Idealismenya menyatakan bahwa kenyataan pada dasarnya adalah hasil dari proses pemikiran atau kesadaran, yang artinya segala sesuatu yang ada termasuk alam dan sejarah adalah ekspresi dari roh. Baginya, realitas tidak terlepas dari kesadaran atau pemikiran yang berkembang secara dialektis. Salah satu gagasan sentral Hegel adalah bahwa kenyataan tidak bersifat tetap dan kaku, tetapi justru berubah, berkembang, dan bergerak terus-menerus. Perubahan ini tidak acak, tetapi mengikuti logika internal. Bagi Hegel, kenyataan bukanlah sesuatu yang statis atau final. Sebaliknya, kenyataan senantiasa berubah dan berkembang dalam suatu proses yang dinamakan dialektika. Hegel melihat bahwa pergerakan sejarah dan pemikiran berkembang melalui pertentangan dan penyatuan kembali dalam bentuk yang lebih tinggi. Nah, dialektika yang tadi dimaksud adalah cara berpikir yang melihat bagaimana suatu ide berkembang lewat pertentangan. Ada 3 tahap utama dialektika, mencari dialektika. Yang pertama, tesis. Yang kedua, antitesis. Yang ketiga, sintesis. Yang pertama, tesis adalah ide atau
keadaan awal yang muncul. Ini bentuk bentuk awal dari suatu pemikiran atau keadaan sosial. Yang kedua, antitesis adalah lawan atau pertentangan dari tesis. Ide ini muncul sebagai reaksi terhadap tesis dan berfungsi untuk menantang atau memperbaiki tesis yang ada. Yang ketiga, sintesis adalah gabungan atau penggabungan antara tesis dan antitesis yang menciptakan bentuk yang lebih tinggi atau lebih maju. Sintesis ini merupakan hasil dari konflik dan pertemuan antara tesis dan antitesis yang akhirnya melahirkan pemahaman baru. Contohnya yang tesis, manusia adalah individu yang bebas. Nah, ini mencerminkan pemikiran bahwa setiap individu memiliki kebebasan untuk bertindak sesuai kehendaknya. Jadi contoh yang kedua, antitesis. Masyarakat menuntut aturan dan keterikatan. Nah, ini adalah pertentangan terhadap kebebasan individu. Karena masyarakat seringkali membatasi kebebasan untuk menjaga ketertiban. Contoh yang ketiga ada sintesis. Negara modern yang menjamin kebebasan melalui hukum. Sintesis ini menghasilkan negara yang tidak hanya mengatur masyarakat tetapi juga memastikan kebebasan individu dalam kerangka hukum dan aturan yang lebih besar. Selanjutnya, pengaruh Hegel. Pemikiran Hegel memiliki pengaruh yang mendalam terhadap banyak pemikiran besar dan tradisi intelektual. Yang pertama ada Karl Marx. Marx mengadopsi dialektika Hegel, tetapi ia mengganti peran roh dengan materi dan ekonomi. Bagi Marx, konflik kelas dan pergerakan sejarah lebih didorong oleh faktor ekonomi dan material, bukan oleh perkembangan kesadaran atau roh. Yang kedua ada Soren Kierkegaard. Kierkegaard mengkritik Hegel karena terlalu terfokus pada sistem dan abstraksi filosofis yang besar. Sementara ia merasa bahwa eksistensi pribadi manusia dengan segala kompleksitas dan keraguannya lebih penting daripada sistem yang terpadu dan rasional. Yang ketiga ada Martin Kierkegaard. Kierkegaard mengambil inspirasi dari Hegel tetapi berfokus pada eksistensi manusia dan pemahaman tentang waktu, keberadaan, dan kesadaran diri. Baginya, Hegel terlalu memusatkan perhatian pada logika dan sistem, sedangkan manusia harus berhadapan dengan eksistensinya sendiri yang lebih pribadi dan terbuka terhadap pengalaman langsung. Bahkan, dalam filsafat kontemporer, sosiologi, teori politik, dan teknologi, jejak pemikiran Hegel
masih terasa kuat. Pemikiran Hegel tidak hanya berpengaruh pada filsafat, tetapi juga meluas ke berbagai disiplin ilmu. Misalnya, dalam teori politik, gagasan Hegel tentang negara kebebasan telah membentuk cara kita memandang hak asasi manusia dan struktur politik modern. Begitu juga dalam sosiologi, di mana teori-teori mengenal perubahan sosial dan interaksi antara individu seringkali dipengaruhi oleh pemikiran dialektika Hegel atau dialektis Hegel. Secara keseluruhan, dialektika Hegel memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana perubahan dan perkembangan terjadi dalam berbagai aspek kehidupan dan pemikiran. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Jadi kesimpulannya, masa Aufklärung ini memberi pengaruh besar pada cara berpikir manusia modern, semangat untuk bebas berpikir, bertindak adil, dan mencari kebenaran melalui akal masih menjadi dasar dalam banyak hal di dunia sekarang. Pemikiran Immanuel Kant dan Hegel menunjukkan pentingnya akal, moralitas, dan perkembangan ide dalam kehidupan manusia. Warisan mereka tetap hidup dalam pemikiran modern dan menjadi inspirasi bagi generasi berikutnya. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.